Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 hari bersama Ramadan bertajwid online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ayah bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir. Dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita
belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ayah bunda sekalian siang ini? Alhamdulillah. Masih kuat, masih terjaga ya? Insya Allah. Kita mulai ayah bunda ya untuk kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainul Qur'an bi aswatikum al hadits. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan siang hari ini ya lagi-lagi kembali lagi bersama saya Ari Abdullah yang insya Allah 1 jam setengah mendatang saya akan menemani ayah bunda untuk senantiasa membimbing ayah bunda untuk membacakan Quran surah Al-Mulk sedikit demi sedikit dengan metode tahfidz maqamat, yang mana kita berikan tahfidz maqamat di sini harapannya ayah bunda tidak hanya membaca, tapi ayah bunda pun juga bisa hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Meskipun memang perlu perjuangan ya untuk menghafal, memang perlu perjuangan untuk tanpa disengaja menghafal ya. Maka dari itu insya Allah ayah bunda sekalian, pada siang hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kembali di Quran surah Al-Mulknya ya. Dan tentunya sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa apa yang kita pelajari yaitu maqamat Al-Quran untuk senantiasa kita niatkan untuk ibadah tentunya, dan yang kedua untuk meraih pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kita lafadzkan setiap huruf, apalagi kita indahkan setiap huruf ini. Begitupun juga mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan siang hari ini boleh juga untuk sapa-sapa terlebih dahulu ya, yang hadir kira-kira di kota asal mana saja, kira-kira khususnya nih dari Bandung, kira-kira ada tidak nih dari Bandung? Nah, kita cek terlebih dahulu ya. Dari Bandung Pak Bu, kira-kira ada? Ada ya, hadir ya, Masya Allah. Ibu Wiwin, Alhamdulillah. Sukabumi, Masya Allah. Terus biasanya di Makassar ya. Daerah Jakarta biasanya banyak nih ya.
Bandar Lampung Makassar, hadir, Bandar Ustaz. Lampung, Bandar alhamdulillah ya. Lampung. Tasikmalaya, alhamdulillah ya. Subang, Jadi Ustaz alhamdulillah. hadir. Subang juga dekat di sini dari Bandung. Balikpapan, Gorontalo Jogja, hadir. Gorontalo ya, Solo, Cikutra, Bandung, Cikutra Bandung ya, Yogyakarta, terus Makassar ya, Bone, NTT, Ciamis, Bogor, Surabaya, Masya Allah ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Meskipun di hari Senin biasanya aktivitas kerja ya, bagi yang bekerja ya, rutinitas bekerja dari pagi sampai sore biasanya ya, dan alhamdulillah bisa kita lalui kembali dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang bekerja lebih berkah, lebih bermutu, dan juga lebih dilancarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena bekerja dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan ya. Apalagi apa yang diamalkan dan dikerjakan oleh ayah bunda barangkali yang sedang bekerja ataupun yang sedang menyimak ya. Bahkan yang bekerja pun juga sepertinya ada yang menyimak sambil menyimak ya. Mudah-mudahan senantiasa semuanya ya, segala sesuatu yang dilakukan aktivitas oleh kita, mudah-mudahan semuanya bernilai pahala dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, kita akan memulai kembali dan juga sambil memurojaah kembali di Quran surah Al-Mulk. Nah, kira-kira surah Al-Mulk ini kita terapkan dengan irama apa, Pak Bu? Irama apa, Pak Bu? Kurdi. Irama Kurdi. Nah, kurdi itu mirip-mirip atau satu karakter dengan iramanya Bayati ya. Nah, meskipun seperti itu, tentunya bukan jadi patokan utama harus iramanya seperti ini, karena kembali saya sampaikan bahwa bacaan atau suara yang terbaik itu suara yang ada di dalam diri masing-masing. Ya, ayah bunda misalkan suaranya masih datar ya nggak apa-apa. Yang penting bacaannya benar. Yang penting bacaannya diperbaiki terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal saja. Ya karena bacaan Al-Quran ya tidak ada yang langsung tidak ada yang sama 100% seperti Rasulullah SAW. Kita itu hanya mengikhtiarkan sebagaimana Rasulullah mentalakikan atau menyampaikan kepada para sahabat ya, kepada tabiut tabiin sampai kepada imam qiraah sampai kepada kita ya, sampai bacaannya itu sampai kepada kita. Nah, untuk kesempurnaan 100% ya wallahu a'lam. Ya sampai sekarang saja kita simak guru-guru yang bersanad saja masih bertalaki kepada guru-gurunya lagi gitu ya. Jadi semacam ilmu itu ya seperti ada langit di atas langit gitu ya. Jadi tidak ada ujungnya ya Bunda. Ya, tidak ada misalkan ulama yang sampai sekarang dikatakan bersanad dan juga mempunyai sanad terbesar di dunia ya, seperti halnya Syekh Isa Al-Masarawi, terus ada Syekh Aiman Suwaid. Itu kan berarti kan ada beberapa guru yang termasuk memiliki sanad terbesar ya. Ulama yang kita dengar saja Syekh Aiman Suwaid, Syekh Isa Al-Masarawi ini termasuk ulama yang mempunyai sanad terbesar, yang terlihat dan yang nampak, mungkin bisa dibilang yang viral ya, yang viral gitu ya. Nah, apakah ada yang tidak viralnya? Pasti ada ya. Contoh misalkan ulama-ulama di Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat misalkan ulama yang ada di media sosial gitu ya. Nah, apakah ulama yang yang mempunyai ilmu yang paling banyak itu yang terlihat? Belum tentu ya. Karena di balik layar itu banyak juga ulama-ulama yang tentunya mempunyai ilmu yang sangat banyak sekali ya. Alim ulama yang tentunya mempunyai ilmu-ilmu yang banyak sekali. Maka dari itu tidak bisa kita tentukan bahwa guru-guru itu ada batasannya ya. Oh ini berarti ulama paling besar ini nih, sedunia itu cuma satu orang ini, enggak juga ya, karena banyak sekali. Nah maka dari itu insya Allah ikhtiar kita pada siang hari ini, meskipun kita mempelajari ilmu maqamat ya, yaitu irama, mungkin ini lebih kepada sunnah ya. Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, yang mana di sini termasuk anjuran untuk mengindahkan bacaan Al-Quran. Nah, pernah saya membaca di beberapa riwayat ya, ada di mana suatu ketika Rasulullah SAW itu berjalan di suatu tempat ayah bunda ya. Terus ketika itu Rasulullah mendengar
ada seseorang sedang membaca Al-Quran dan dia menangis. Nah itu ya, dan dia menangis. Dan Rasulullah itu menemuinya sampai beresnya dia membaca, langsung ditanya gitu ya. Langsung dijawab gitu maksudnya ya. Inilah bacaan yang tartil. Nah, gitu ya. Jadi bacaan yang tartil, bacaan yang indah, sebagaimana ketika dibaca dia menangis. Berarti Bu, Pak, kalau misalkan ibu bapak sekalian membaca sesuatu, mungkin kita simpangkan dulu bukan berkaitan dengan Al-Quran ya. Contoh misalkan biar visualisasinya lebih mudah. Contoh misalkan ayah bunda sekalian di zamannya para orang tua kita misalkan ya, mungkin di sini ada bapak ibu yang usianya sudah senior ya, 60 tahun, 80 tahun. Di sini ada tidak Pak Bu? 80 tahun ada tidak kira-kira? Ya, Ibu Nur Laila apa berapa Ibu Nur? Di on kan Bu, Afwan Bu, enggak terdengar. Berapa tahun Bu sekarang Bu usianya? 60 tahun Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, 60 tahun sudah transisi tuh Bu antara Ya, dan sudah antara dapat bonus dari Allah ataupun tidak gitu kan ya. Nah, mungkin di sini pun juga ada yang sampai 80 tahun. Dan saya pun juga mempunyai jamaah yang di offline itu sekarang usianya 85 tahun. Masih ada Bu. Meskipun ketika ke kajian itu sudah pakai tongkat ya, sudah dianterin sama diantar jemput itu ya. Tapi motivasinya luar biasa. Kadang saya pun juga suka merinding ya kalau misalkan mendengarkan ya jamaah saya itu yang 85 tahun. Saya tanya, "Ibu, motivasi apa yang bisa membuat ibu itu selalu hadir di kajian? Kan sudah jalan sudah tidak kuat ya dan lain sebagainya. Saya pengen meninggal dalam keadaan baca Quran Ustaz." Gitu Bu ya. Jadi beliau bilang, apalagi Ustaz, saya mah nunggu dijemput saja sama Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan di usia saya ketika saya membaca, saya pengen gitu ya meninggal ketika di masjid, meninggal ketika membaca Al-Quran itu usia 85 tahun Pak Bu ya. Makanya ini inspirasi kita semua juga ya. Jadi sehingga meskipun usia itu tidak ada batasannya gitu ya untuk belajar. Maksudnya untuk belajar tidak ada batasannya. Mau 85 tahun kalau masih ada usaha untuk bisa mengkaji ataupun usaha untuk ngaji ya, kekajian dan meniatkan untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan ya. Mumpung belum pikun, mumpung belum intinya sih kepikunan, karena pikun itu menjadi batasan juga Pak Bu. Ya. Kepikunan terus orang gila kan gitu kan ya. Nah, orang yang pikun, orang yang dalam tanda kutip orang gila gitu Bu ya, yang otaknya sudah tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, itu sudah mulai tidak dihitungnya amalan ya. Jadi amalan yang dihitungnya adalah ketika ingat. Kan yang pikun itu terkadang suka ingat Bu ya. Suka ingat. Ingat waktu sholat, sholat misalkan ya. Terus tiba-tiba hilang lagi ingatan gitu kan ya. Tiba-tiba sholat lagi itu. Allah yarham, ayah saya waktu sebelum meninggal seperti itu Bu ya, ketika itu banyak sholatnya gitu kan ya, udah zuhur adzan ya, wudhu sholat ya, meskipun banyaknya ya tayamum gitu ya, terus sholat dikarenakan nggak bisa ke air, nggak bisa jalan gitu ya, sholat sesudah beres sholat langsung melaksanakan sholat lagi ya. Pas saya tanya ya sholat duhur, pas saya lihat itu sudah berulang-ulang Bu, sudah 4 kali ngulang gitu ya. Luar biasanya seperti itu. Jadi mumpung kita semua di sini belum Pak Bu? Belum lupa ya, belum pikun ya. Jadi lupa itu pasti ada ya. Cuman pikun itu ya sudah nanti amalan-amalan yang ada ada yang Allah catat, ada yang tidak. Seperti tanda kutip tadi ya, orang gila pun juga sama ya. Jadi ketika sadarnya yang terhitung amal yang dilakukannya, tapi ketika sudah tidak normal otaknya gitu kan ya, sudah tidak sadar, maka itu sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terjaga ya ingatan kita sampai nanti kita meninggal. Ayah bunda, mudah-mudahan ya tidak melewati yang namanya kepikunan ya, mudah-mudahan. Nah, cara untuk mengatasi menghindari kepikunan apa Pak Bu? Cara mengatasinya?
belajar Membaca ya, Al-Quran, melatih ya. Al-Quran. Melatih betul ya. Contoh misalkan di Sobat Ngaji ada program tahfidz maqamat. Aduh, Ustaz kalau sudah ngapalin Quran itu aduh gitu ya, berat gitu dan lain sebagainya. Coba aja terus Pak Bu ya, dikarenakan ketika kita sudah merasakan. Jadi kalau misalkan slogan di kita di Sobat Ngaji, kalau di Sunda itu istilahnya lieur teh pipinteren Bu. Kalau misalkan di Indonesia kan kalau ibu merasa pusing itu tanda-tandanya mau pintar. Ya, tanda-tandanya mau bisa. Jadi tidak ada seseorang yang bisa tanpa pusing. Ada tidak Pak Bu? Nah kira-kira ayah bunda coba tanya kepada orang-orang atau tetangga yang tidak ngaji seperti ibu. Coba tanya, ibu kira-kira pusing tidak? Enggak akan. Dia pasti menjawab, enggak Bu, enggak pusing. Kok saya pusing ya? Ibu kenapa? Ya saya belajar gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi orang yang belajar itu pasti merasakan yang namanya pusing. Terus apalagi Bu? Ya tertekan gitu kan ya. Tapi insya Allah itu sehat Bu ya, sehat daripada pusing mikirin orang lain, itu yang gak sehat Bu. Terus pusing mikirin hal-hal yang gak penting atau pusing membicarakan orang lain, itu malahan gak sehat, bahkan bisa jadi dosa Bu ya. Lebih baik kita pusing mikirin gimana saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pusing mikirin bagaimana kita bisa hafal nih di bulan Ramadan ya. Al-Fatihah kita perbaiki, surah Al-Mulknya kita hafalkan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu program Sobat Ngaji hadir, tahfidz maqamat ini hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini sebagai ikhtiar saja Bapak Ibu sekalian ya. Adapun slogannya hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, pas mulai kok gimana? Katanya hafal tanpa dihafal. Nah, kita tetap kok ngapalin gitu ya. Terus bisa tanpa disengaja. Faktanya belum bisa hafal tanpa disengaja gitu ya. Nah, sebagaimana ini hanya ikhtiarnya saja Bapak Ibu sekalian. Siap? Nah, oleh karena itu insya Allah Bapak Ibu sekalian untuk metodologi penerapan tahfidz maqamat ini tentunya khusus bersama saya barangkali gitu ya. Tidak akan memunculkan mushaf Al-Quran. Siap Bu? Siap ya? Siap. Kita akan testing terlebih dahulu. Jangan lupa ayah bunda siap-siap on cam kan terlebih dahulu biar saya bisa melihat kesiapan ayah bunda. Dikhawatirkan nanti gimana Bu? Ditunjuk langsung ya. Nah kemarin aja pas langsung disebutkan saya ya. Pokoknya siap-siap ya on cam, dan syaratnya seperti biasa hadir. Bagi ayah bunda yang tidak hadir, mau tidak akan hafal Bu ya, setuju ya? Yang nggak hadir nggak akan hafal. Oke. Mau hafal gimana? Hadirnya juga nggak ada itu ya. Nah yang pertama hadir, terus yang kedua jangan ngantuk. Kalau ayah bunda ngantuk, biasa nih perlu saya sampaikan ya. Jadi ada ilmunya Bapak Ibu sekalian ya. Pernah ini salah satu amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ternyata Rasulullah itu pernah beristirahat di siang hari dengan melakukan amalan tidur ya, tapi tidur di sini adalah tidur secukupnya gitu ya. Jadi biasanya kalau yang saya amalkan juga biasanya gini Bu, kan kalau kita guru-guru itu sibuk banget ya, apalagi Ramadan ya. Nah biasanya saya kalau misalkan mau berangkat siang gitu ya, itu saya tidur dulu minimal 10 menit cukup, atau sebetulnya tidur secara ngelenyap gitu Bu, tiba-tiba gitu gitu ya, langsung itu fresh lagi gitu ya. Nah biasanya gitu. Nah makanya ayah bunda sekalian, biar nanti di pertemuan berikutnya barangkali ya, tapi mudah-mudahan memang semuanya aman dan juga masih kuat ya, standby ya. Nah bagi ayah bunda misalkan suka siang ini ada kajian tapi pengen ikut tapi ngantuk gitu ya, caranya itu adalah tidurkan sejenak ya. Jadi tidurkan sejenak itu ya paling lama itu bagusnya itu setengah jam. Itu paling lama Pak Bu ya. Paling bagus itu 10 menit 15 menit itu bagus ya. Jadi ketika tidur dulu, pas bangun kita fresh. Berbeda dengan 1 jam 2 jam. Coba pernah tidak ayah bunda tidur siang pules 2 jam itu pusing. Apalagi yang tidak boleh itu ya ditinjau dari kesehatan itu tidur sore. Tapi kalau misalkan kita memerlukan tidur, yaitu secukupnya gitu ya. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk belajar. Kan ada yang bertanya, Ustaz, di bulan Ramadan itu tidur itu berpahala. Betul tidak Pak Bu? Ya berpahala betul.
ya. Tapi kalau misalkan tidurnya sesudah sholat subuh, bangun duhur, tidur lagi, bangun asar, ya. Tidur lagi terus bangun maghrib, ngapain gitu ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan seperti itu. Kita tidak bisa menikmati aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya. Meskipun tidur itu, apalagi di bulan Ramadan, itu berpahala juga, ya. Oke, siap, sepertinya di sini sudah pada siap, sudah pada standby, dan juga tangannya sudah siap-siap on off mikrofon, ya. Jadi siap-siap ayah bunda, nanti ketika saya panggil namanya langsung on kan. Di sini ada Pak Hasan tuh. Ini sepertinya Pak Hasan lagi di sekolah, Pak. Masya Allah. Lagi istirahat, Pak. Masya Allah Pak Hasan. Ya, kita lihat-lihat dulu nih. Wah, ini sudah standby nih, ya. Pak Roni sudah siap-siap tuh. Mushafnya ada di depan tuh, Pak Roni Irawan, ya. Oke, diusahakan nggak lihat mushaf sih ya. Diusahakan nggak lihat mushaf, Pak Bu, ya. Oke, tapi nggak apa-apa kalau misalkan diperlukan mushaf. Tapi untuk metode ini sebetulnya tidak usah memegang mushaf juga, aman, insyaallah, ya. Nah, di sini Kak Fatir selalu on cam nih, ya. Siap Kak Fatir, ya. Siap. Kita mulai Pak Bu. Kita murojaah terlebih dahulu. Instruksinya seperti biasa. Yang pertama, untuk ayah bunda mendapatkan hafal tanpa dihafal dan bisa tanpa disengaja. Yang pertama ya kehadiran. Terus yang kedua tidak ngantuk. Yang ketiga adalah mengikuti instruksi, ya, mengikuti instruksi. Oke, saya satu kali, semua satu kali. Siap, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak Bu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga konsentrasinya ya Bapak Ibu ya. Jaga konsentrasinya, kondisikan mikrofonnya. Andai pun Bapak Ibu sekalian, gimana delay Bu? Itu ada suara. Ya. Oh ini kemit. Kok bisa kemit? Iya, ya? nah udah. Oke. Barusan hilangnya pas kapan Bu? Pas ta'awud basmalah? Baru kok. Oh enggak. Oh, baru, ya? Itu ada ya. Oke, siap. Ini suka kepencet berarti. Oke, siap. Oke, kita kondisikan. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Insyaallah kita mulai tadi dari ta'awud dan basmalah ya. Siap, kita mulai ke ayat 1. Ingat, instruksikan kembali, mohon kerjasamanya untuk mengkondisikan mikrofon masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ingin standby mikrofonnya boleh, asal tidak di tempat yang ramai ya, mungkin sedang ngobrol dan lain sebagainya, biar semuanya terkondisikan ya. Siap, fokus. Saya satu kali, semua satu kali. Tabaraka. Silakan. Cukup. Tidak usah disambung-sambung dulu. Ingat ya, sesuai pola dulu. Tabarakalladzi. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Cukup. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ulangi. Dikarenakan ini sudah, kita lanjutkan dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup Bapak Ibu sekalian, stop dulu.
Ya. Baik, kita akan coba evaluasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian dapat hafalan di ayat 1. Ibu Mai, silakan Ibu Mai. Yo, tabaro. Langsung ya Ustaz. Ya, langsung aja di ayat 1 aja, Bu. Biar nanti cepat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk Terus wa huwa ya Ustaz. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, siap. Oke, udah perwakilan Ibu Mai ya. Siap. Kita akan coba murojaah dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh untuk mendengarkan dulu ya. Tidak usah diikuti. Ingat, tidak usah diikuti dulu ya. Saya akan baca 3 kali, disimak polanya dulu ya. Seperti ini. Tabarakalladzi. Itu pola pertama, tabarakalladzi. Biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Kenapa hilang terus ya? Bentar. Enggak lagi. Ini ada yang nge-mutein atau gimana ini? Oke, Iya, termute tadi, saya termute. matiin dulu ininya berarti ya. Mikro Iya, ada tiba-tiba itu. nge-mutein. Ayo bangun. Oke, siap. Sekarang ada Pak. Ya. Pak Ustaz ada. Tiba-tiba mute sendiri ya. Oke, siap. Iya. Kita ulangi ya. Saya baca 2 kali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke, berikutnya wa huwa ala. Nah, patokannya wa huwa. Berarti patokan awal tabaro, terus biyadihil Iya, dihil. wa huwa. Nah, ingat Pak Bu. Huwa. Tabaro, terus biyadihil wa huwa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 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 Siap. Saya gabungkan ya. Masih disimak Pak Bu? Masih disimak? Tidak usah mengikuti dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siap. Berikutnya Ibu Cendra Rumiati. Silakan Bu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Lihat Quran tidak Bu? Kenapa Ustaz? Lihat Quran tidak ibunya? Tidak Ustaz, nggak ada Masya Quran. Alhamdulillah. Ya. Hanya masa kecil. Gak apa-apa, biar ini Bu ya. Biar Iya, apa Ustaz. namanya? Kan Menganalisis harus jujur. apakah Ibu Bapak sekalian ini buat kita bersama ya. Buat saya juga, Iya, Ustaz. buat Ayah Bunda, biar bisa dianalisis. Siap, Kak Fatir, Iya, siap Ustaz. Kak Fatir. Coba ayat 1 dulu aja. On kan Kak Fatir? Mikrofonnya on kan? Ustaz, Ya, monggo. Tabaro. tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, barakallahu fikum. Siap, Bapak Manto, Balikpapan. Siapa langsung ditunjuk nih? Udah ngikutin Pak kemarin Pak? Amin Ustaz. Alhamdulillah, silakan monggo. Bismillah.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, barakallahu fikum. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Siap. Ini bapak-bapaknya Wah, harus baik. banyak ya. Yang lainnya juga nih, yang bapak-bapak ya. Ini dilihat-lihat ibu-ibu semua nih ya. Siap. Berikutnya, ini ada nih, Bapak Desta, betul ya? Monggo Pak. Gak ada Qur'annya nih, gak ada mushafnya ya. Fokus kepada apa yang kita baca tadi. Monggo. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Nah ini yang saya maksud adalah tahfidz maqamat. Jadi sebetulnya ada hal yang perlu ini juga Pak Bu ya. Nah ini saya sedikit bercerita biar ini. Ada juga yang bertanya, mungkin ayah bunda pun juga akan coba bertanya hal seperti ini sama ya. Ada yang bertanya seperti ini, Ustadz bisa tidak irama ini dipraktekkan di surah yang lain? Nah pertanyaannya bisa saja ya, tapi memang ada kekurangan kelebihannya. Kelebihan di tahfidz maqamat ini sudah saya polakan Pak Bu, sudah kita polakan. Bagaimana mendengung, bagaimana memanjangkan, dan bagaimana naik turunnya, kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ayah bunda menerapkan ke surah-surah yang lain, tentunya ayah bunda harus bisa tajwidnya dulu. Harus bisa konsisten madnya, gunahnya, dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu kelebihannya tahfidz maqamat di sini adalah sudah dipolakan beserta tajwidnya. Itu yang pertama. Tapi ada kekurangannya Pak Bu. Kekurangannya apa? Ketika Bapak Ibu sekalian membaca Quran surah Al-Mulk, misalkan ayah bunda sudah hafal 5 ayat nih, ya. Ketika iramanya beda, nah di sini nih kekurangannya ya. Ketika iramanya beda, langsung hafalannya buyar langsung. Itu otomatis dan saya rasakan itu, ya. Makanya saya punya hafalan-hafalan ya, yang mana itu dikunci dengan irama, Bu. Dikunci. Jadi kalau misalkan dengan dengan irama yang lain itu entah kenapa tiba-tiba blank ya, tiba-tiba blank. Nah, tapi kalau misalkan dengan irama yang sudah dipolakan, maka itu bacaannya itu menyeluruh ya, sudah maknanya sudah dihafalkan juga ya. Begitupun juga iramanya. Jadi sehingga terjaga dan bahkan itu bisa lebih kuat sih ya, lebih kuat. Nah, cuman kekurangannya itu tidak bisa langsung dipraktekkan dengan irama-irama yang lain. Tapi sebetulnya disclaimer dulu ya, kalau misalkan fokusnya ke irama yang itu ya, atau yang satu itu misalkan kurdi doang. Tapi kalau misalkan saya misalkan hafal nih Quran surah An-Naba, itu bisa dirubah-rubah Pak Bu ya. Contoh misalkan kalau misalkan Quran surah An-Naba dengan irama-irama yang berbeda. Dikarenakan An-Naba ini sudah melekat banget gitu kan ya. Sudah melekat, mau irama apapun bisa, maka itu bisa. Insyaallah ya. Tapi kalau misalkan kita fokusnya dengan satu irama, biasanya sepengalaman saya itu kalau dengan irama yang lain tiba-tiba ya buyar saja, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus kita rubah misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dengan jiharka bisa ya. Terus rubah-rubah lagi bisa. Ya kalau misalkan hafalannya sudah melekat. Tapi kalau misalkan ibu bapak ingin hafalan cepat dan juga bisa dipraktekkan ini. Ya caranya ini Pak Bu. Bisa dengan tahfidz maqamat ya. Cuman kendalanya kalau lupa sudah. Kalau misalkan di sini nih bapak-bapak sudah hafal Al-Mulk misalkan ya, mudah-mudahan bisa sampai 5 ayat gitu ya di bulan Ramadan kita. 5 ayat melekat. Nah, ketika dipraktekkan jadi imam sholat, tiba-tiba Al-Fatihahnya Bapak Ibu bukan
irama kurdi, wah gawat itu. Dikhawatirkan nanti langsung lupa iramanya. Makanya nanti Al-Fatihahnya pun juga harus dengan irama kurdi. Jadi nyambung gitu ya. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian mohon seperti biasa kerjasamanya dengan mikrofonnya untuk on off-nya ya. Terakhir kemarin ngebahas sampai ayat berapa Bu, Pak? Ayat 3 atau 2? 2 ya. Oke. Sekali lagi saya sampaikan juga mohon bersabar. Apa yang sedang kita kejar saat ini Pak Bu? Pahala, ingat ya. Pahalanya dulu yang pasti-pasti. Kalau bisa dan tidak itu nggak pasti Pak Bu. Itu mah gimana Allah saja. Yang penting kita berusaha. Allah memudahkan kepada ayah bunda dan ayah bunda bisa, alhamdulillah berarti ya. Nah bagi ayah bunda yang belum bisa, ya ikhtiarkan saja dan mohon bersabar ya. Kita tidak mengejar kecepatan, tapi kita mengejar tumaninahnya. Oke, siap. Kita ulangi ya. Saya satu kali, semua satu kali. Tapi sepertinya kurang lengkap nih. Satu lagi sepertinya. Ibu Eli, monggo. Saya praktek dulu ya, biar tidak lupa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan Ibu Eli. Ya, bismillah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ingat, ayo coba ingat Bu. Saya berikan kode wa huwa. Ya, ulang. Ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, barakallahu fikum. Udah cukup Bu, belum. Ayat 2-nya belum. Ayatan yabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Masya Allah, udah lancar banget ini ayat 2-nya juga ya. Wa huwal azizul ghafur. Masya Allah. Ini Ibu Eli ikut kelas ini juga nggak? Ikut kelas privatnya juga nggak Ibu Eli? Enggak, ikut ini aja. Oh, ikut ini aja, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, nah ini Bu Jadi, ya. sambil naik motor, sambil apa gitu, jadi kayak nyanyi aja. Nah, betul, memang betul seperti itu ya. Nah ini perlu ini juga Bu. Oke, syukran Ibu Eli ya. Alhamdulillah mantap, pertahankan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di sholat juga nggak apa-apa. Ayat 1, ayat 2 juga praktekkan aja biar gak lupa ya. Nah, jadi sebetulnya betul, sama-sama Bu Afwan. Untuk manfaatnya makomat itu sebetulnya itu juga sih Bu ya. Bisa mengikat ayat, maka dari itu ketika saya berikan berikan huruf di awal saja tiba-tiba langsung nempel. Wahwa langsung, wahwa ala langsung gitu ya. Terus Tabarakalladzi otomatis alladzi khalaqa dan seterusnya itu ya, seperti itu. Oke, sip, cukup Pak Bu ya untuk perwakilannya. Masya Allah, ini masih semangat Pak Bu? Siap untuk langsung bukan talaki lagi ya. Ini bukan talaki lagi Bu, tapi langsung ditunjuk gitu ya. Jadi ayah bunda tidak akan saya cari-cari langsung saja. Yang on cam di sini siap-siap saja ya. Siap. Baik, saya satu kali, semua satu kali. Seperti biasa, muroja itu lebih berharga Pak Bu ya. Berharganya apa? Sudah mas satu huruf 10 kebaikan kita muroja, akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Terus yang kedua manfaatnya adalah lebih kuat hafalannya ya. Ya. Dan tentunya mohon bersabar. Ustaz kok lama-lama amat? Kok ayat 3 lah langsung Ustaz. Ayat 4 langsung nggak bisa ya. Tenang, kita bukan ngejar itunya ya, tapi kita ngejar tumannya. Siap. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk 1, 2, 3 semuanya. Terdengar di telinga saya di headset ini sudah hafal semua. Kita coba ya ayat kedua. Kita langsung dulu ya.
Alladzi khalaqa. Nah, ini patokannya sebetulnya alladzi khalaqa. Itu patokannya ya. Alladzi khalaqa. Ada penekanan sedikit. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqal mauta. Nah, kita coba segitu dulu ya. Alladzi khalaqal mauta. Silakan Pak Bu. Alladzi Oke. Nah, di sini kalau misalkan ada bapak-bapak, kalau misalkan terlalu tinggi, ini biasanya saya ngambil pitch-nya suara ibu-ibu ya. Jadi kalau bapak-bapak boleh ambil irama yang rendahnya. Contoh, alladzi. Nah, berarti alladzi. Nah, di situ. Ya, alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa. Itu pitch-nya ibu-ibu. Nah, dikarenakan saya juga di sini seringnya ngajarin para ibu-ibu, jadi pitch perempuan gitu ya. Ini ya, Oke, feedback ya. Mohon dikondisikan. Ini ada yang feedback nih. Ya, di sini sepertinya ada dua device biasanya, Bu. Dua device biasanya. Coba dikondisikan. Udah ya? Tes. Ah, sudah ya. Oke, seperti biasa. Kalau misalkan bocor, lebih baik kita berhenti aja ya. Maksudnya kondisikan dulu biar lebih enak. Siap? Oke, Pak Bu ya. Siap mengikuti ya. Saya satu kali, semua satu kali. Alladzi khalaqal mauta. Silakan. Alladzi khalaqal mauta. Khalaqal mauta. Ya, ada lam ya. Alladzi khalaqal mauta. Ulangi. Nanti ayah bunda caranya adalah sambil membayangkan ya, pola-polanya sambil membayangkan huruf-hurufnya gitu ya. Oke, siap. Seperti biasa sesuai instruksi Pak Bu, cukup satu kali, nanti diulang-ulang terus ya. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, instruksinya adalah Bapak Ibu mendengarkan. Ingat ya, untuk cara kita bisa hafal itu ada masanya kita mendengar, ada masanya kita membaca. Sekarang Bapak Ibu cukup mendengarkan saja dulu. Alladzi khalaqal mauta. 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 Masih mendengarkan Pak Bu ya? Atau misalkan ingin mengikuti boleh di-mute-kan ya, biar nanti bisa hafal juga. Kita lanjutkan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Nah, huruf ya-nya coba ayunkan, ingat ya. Wal haya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, sampai situ dulu ya. Baik, mohon izin saya bacakan 3 kali ya. Bapak Ibu boleh di-mute-kan. Ini masih bocor ya. Sepertinya ada yang feedback. Biasanya feedback itu ada 2 device. 2 device yang dinyalakan jadi feedback suaranya. Coba mohon dikondisikan. Oke. Siap, semuanya di-mute-kan dulu, boleh? Terus Bapak Ibu ikut baca ya, ikut baca ngulang-ngulang 3 kali tapi di-mute-kan biar suaranya tidak bocor. Siap ya? Oke, siap. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siap, langsung saja Ibu Hudayah. Nah, monggo Bu, langsung on kan Bu.
Ibu Hudayah. Di-on-kan mikrofonnya, Bu. Dari Makassar. Udah ya, Bang? Ya, betul. Ya, dari Tabaro. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Ibu Hudayah sebelumnya sudah hafal Al-Mulk tidak, Ibu Hudayah? Ya sudah hafal sekitar 4 ayat. Sudah hafal. Oh gitu ya. Tapi sekarang ada iramanya ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Ya, mantap. Pertahankan, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa nambah nanti. Berikutnya Ibu Rini, Depok dari Jabar. Depok Jabar ya, Fuad. Dari Tabaro. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Ibu usia berapa, Bu? 62 tahun, Ustaz. Masya Allah, 62 tahun. Alhamdulillah. Maaf, 1 tahun usia Rasulullah, Bu. Masya Allah, ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada bonus ya, insya Allah. Amin. Oke, Alhamdulillah, Bu ya. Sebelumnya sudah hafal, Bu, Al-Mulk? Insya Allah mendawamkan aja, tapi belum hafal semua. Wah gitu, Masya Allah ya. Pertahankan, Bu. Alhamdulillah ya. Siap, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Megawati. Monggo. Nah, saya pinkan. Sama admin ya pinkannya. Coba. Oke, monggo, Bu. Dari Tabaro, on kan. Bismillah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ini hafalnya udah lama belum, Ibu Megawati? Sering ulang-ulang, Pak Ustaz. Sering ulang-ulang, ya Alhamdulillah. Sebetulnya ada juga rekamannya loh, Pak Bu ya. Nanti boleh admin juga nanti bisa bantu ya. Jadi setiap penerapan biasanya ada rekamannya dikirimkan ya. Oke, sip, Masya Allah, barakallahu fikum. Sip ya. Oke, cukup dulu. Siap-siap yang lainnya pun juga ya. Nanti ini ngacak-ngacak, Bu ya, untuk talakinya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, mohon bersabar dan juga mudah-mudahan rezekinya, dikarenakan segala sesuatu yang terjadi itu sudah qadarullah ya, sudah qadarullah. Oke. Siap, kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat kedua kita akhiri, tapi kita murojaah dulu ya. Saya satu kali, semua satu kali, Pak Bu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yuk, semuanya 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata Oke, stop dulu. Di sini ada wahwa lagi. Jadi wahwa itu ada ayat pertama. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa. Di sini pun juga ahsanu amala wa huwal. Wahwal ya. Ingat wahwal. Wahwanya sama tapi langsung wahwal. Kalau yang pertama wahwa ala. Kalau ini wahwal. Wahuwal. Kita merojah dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
wa huwal azizul ghafur. Nah, bisa lurus, bisa kita berikan cengkokan, ya, tergantung bisa dan tidaknya. Jadi sebetulnya cengkokan itu hanya bawaan saja Pak Bu, ya. Kalau diluruskan pun juga boleh. Wa huwal azizul ghafur. Nah, gitu aja, ya. Wa huwal azizu, huruf zai. Ingat Pak Bu, ya, huruf zai, bukan huruf ajijul, tapi azizul. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah menempel di antara gusi gigi seri di antara gigi seri bawah. Di antara gigi seri bawah. Jadi tidak sepenuhnya menempel, tapi di antaranya. Ya, makanya zu, ya. Wa huwal azizul ghafur. Silakan 1 2 3. Wahuwal azizul ghafur. Oke, cukup lagi Pak Bu. Coba dengarkan dulu, ya. Dengarkan lagi, saya akan bacakan dari alladzi sampai wahuwal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi naik ya untuk ini, untuk iramanya dinaikkan. Jadi tidak wa huwal azizul ghafur. Enggak turun, tapi ghafur, ya. Monggo, siap dibaca dari alladzi Pak Bu. Yang rapi, ya, yang rapi. 1 2 3. Alladzi khalaqal mauta Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, senang sekali yang dengarnya. Ini kompak, ya. Nah, ini kompak nih, ya, tidak ada yang bocor. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah dihipnotis nih, ya. Meskipun ya ada bocor 1 2 tapi aman, ya. Siap, kita evaluasi kembali Ibu Novida Naswar. Alhamdulillah. Silakan Bu. Alladzi khalaq. Yang itu dulu Bu. Assalamualaikum Ustaz, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Dari mana Ustaz? Dari mana? Dari alladzi khalaqal mauta, atau dari tabarok saja nggak apa-apa, dari tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum. Liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum. Liyabluwakum. Liyablu. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum mauta wal hayanya ketinggalan Bu, ketinggalan. Apa saja? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyablu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masya Allah, barakallahu fiikum. Tuh Bu, ya. Masih ini Bu, masih ini. Bapak Ibu sekalian masih bisa dipakai, ya. Jadi ayah bunda sekalian di sini alhamdulillah modalnya adalah ya belum pikun, alhamdulillah, ya. Makanya untuk cara menghindari kepikunan yaitu coba kita isi dengan bacaan Al-Qur'an Pak Bu, ya. Belajar. Jadi slogannya apa Bu? Pak tadi pusing itu tandanya apa? Mau pintar.
Gak ada yang pintar nggak pusing dulu, gak ada ya, insya Allah ya. Jadi pusing-pusingnya ayah bunda, misalkan aduh kok jadi ngerasa pusing ya, insya Allah ya ini pusingnya sehat, dan insya Allah mudah-mudahan ayah bunda pusingnya menjadi obat gitu ya, seperti itu. Oke, sip, alhamdulillah sudah cukup. Oke, barusan apa namanya dengan ibu siapa tadi, lupa lagi saya. Novida ya, Ibu Novida usia berapa Ibu Novida? 66 tahun. Oh, Masya Allah, udah bonus nih Bu ya. Ya kata Rasulullah, lebih dari usia Rasulullah itu spesial dari Allah ya. Masya Allah, mudah-mudahan usia Ibu menjadi usia yang bermanfaat insya Allah ya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian. Oke, ayat 1 dan 2 sudah kita tuntaskan. Kita akan fokus ke ayat ketiga. Tapi sebelum itu, di sini juga masih banyak yang, Ustaz, bagaimana saya belum hafal ya? Apa namanya, izin menyimak dulu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Pokoknya dengar tiru. Memang Al-Quran itu ya luar biasa. Makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Qamar ini bahkan diulang-ulang ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk dibaca, untuk dihafalkan. Jadi senantiasa Al-Quran itu mudah Pak Bu. Mudah untuk dihafalkan. Coba buktinya apa tadi? Bapak Ibu ketika saya ulang-ulang tinggal fokus aja gitu ya. Betul tidak Bu ya? Kalau tidak fokus itu apa tentunya nggak akan hafal. Tapi kalau Ibu Bapak sudah mulai fokus, maka itu insya Allah akan memberikan kemudahan. Tapi luar biasanya Al-Quran, ada sebagian ulama menyebutkan bahkan Al-Quran itu seperti kalau misalkan ditinggalkan ya. Kalau Al-Quran itu tidak dimurojaah. Baik, di sini masih ada yang bocor Bu, mohon di-mute-kan kembali ya. Oke. Nah, jadi Al-Quran itu dianalogikan kalau kita meninggalkan Al-Quran atau tidak memurojaah Al-Quran itu seperti unta yang lepas dari ikatannya Bu. Nah, ini pernah mungkin mendengar ya penjelasan ini ya. Jadi dianalogikan kalau Al-Quran itu jarang dimurojaah, dan ini kita rasakan bersama termasuk saya Bu Pak ya. Jadi ada hafalan-hafalan yang banyak tiba-tiba enggak dimurojaah, hilang, blank gitu ya. Blank. Nah, cuman kata para ulama kenapa dianalogikan seperti unta yang lepas dari ikatannya? Sifat unta itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan sudah jalan, dia jalan terus. Ya, kalau tidak ada yang menunggangi gitu ya, itu jalan terus, gak akan ada habis-habisnya. Karena dikisahkan juga oleh Muhammad kecil waktu apa namanya, kalau tidak salah disuruh oleh kakeknya untuk mencari unta yang hilang. Mungkin di sini ada yang pernah membaca Sirah Nabawiyah ya. Itu ada tuh apa kisahnya ketika kakek Muhammad gitu ya. Ketika itu kalau tidak salah usianya 7 tahun. Usianya 7 tahun disuruh untuk mencari unta yang hilang Pak Bu. Apa yang dilakukan oleh Muhammad kecil? Dicari Pak Bu. Sampai seketika kakeknya itu menunggu-nunggu sampai berhari-hari tidak pulang-pulang, sampai beliau itu berjanji kepada Allah kalau Muhammad kecil itu kembali, saya berjanji tidak akan nyuruh-nyuruh lagi. Kalau anak sekarang gimana Bu Pak? Ya, Dek, tolong cariin ini dong. Gak ada Bu. Gitu langsung ya, gak ada Bu. Nah Rasulullah sampai Muhammad kecil itu sampai berhari-hari gitu ya, tiba-tiba di kejauhan oleh kakeknya terlihat sedang membawa unta yang hilang. Luar biasa Bu ya. Nah ini motivasi untuk ya para anak-anak di zaman sekarang gitu ya. Kalau dia anak-anak di zaman sekarang disuruh ke toko saja atau ke warung gitu ya, ke warung itu disuruh beli apapun, misalkan gak ada, udah gitu ya, gak ada. Tapi ini motivasinya seperti itu ya, hikmahnya seperti itu. Maka dari itu unta itu sifatnya seperti itu Pak Bu. Kalau sudah lurus ya, tanpa kita tunggangi atau tanpa kita pegang, itu akan terus berjalan semakin jauh. Maka dari itu Al-Quran pun juga sama. Jarangnya kita murojaah barangkali hafalan kita, maka nanti analoginya seperti unta yang lepas dari ikatannya. Ada yang merasakan seperti itu Pak Bu? Ibu, Bapak misalkan hafal nih surah, misalkan di bulan Ramadan menghafal nih surah yang panjang, alhamdulillah hafal. Tapi ketika itu tidak dimurojaah Pak Bu, tidak dimurojaah, itu betul-betul hilang, tidak ada bekas sama sekali. Kalau misalkan jarang murojaah ya. Makanya insya Allah salah satu caranya adalah ngulang-ngulang terus seperti ini ya. Oke, siap kita murojaah lagi Pak Bu.
Saya satu kali, semua satu kali ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, kita testing lagi satu orang. Siap ya. Apa kita cari bapak-bapak dulu di sini? Mana bapak-bapaknya? Ah, di sini ada ya Pak ya. Desta. Ah, ini Pak Hasan dulu, Pak Hasan Utsman. Apa? Dua ayat ya, dua ayat dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Masya Allah, barakallahu fikum. Tinggal tadi qafnya. Al-Azizul Ghafur. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Tinggal tadi qafnya Pak, qafnya agak tebal sedikit. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khalaqa. Tinggal tebal sedikit lagi Pak, coba dipraktek ulang. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini sepertinya Pak Hasan ini sering jadi imam sepertinya Pak, betul Pak? Ya belum. Oh belum, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Pak, suara itu sudah, wah Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu Pak Hasan di sana sedang ini Pak, di sekolah Pak? Tidak mengganggu aktivitasnya Pak? Ya kebetulan anak-anak cuma sampai zuhur, terus sesuai edaran Pak Menteri cuma sampai zuhur. Wah, jadi luar biasa, lepas Masya zuhur Allah. ambil waktu lah. Alhamdulillah, Masya Allah ini ya. Jadi betul-betul ya, ngaji itu memang bukan menunggu waktu luang ya, tapi kita meluangkan waktu gitu ya. Seperti Pak Hasan ini, alhamdulillah Pak Bu, Pak menjadi inspirasi kita semua ya. Oke, syukron Pak Hasan. Siap, kita lanjutkan Pak Bu. Sekarang fokus kedua, ingat ya. Fokus kedua adalah di ayat ketiga ya. Oke, sekarang saya coba bacakan satu kali lagi untuk murojaah, tapi Bapak Ibu hanya menyimak saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, berikutnya polanya adalah, oke, coba kita tebak-tebakan dulu Pak Bu. Awal ayat 1 apa Pak Bu? Ya, tabaro dan
biyadihil mulk. Ya, tabarok biyadihil mulk. Terus yang berikutnya wa huwa ala. Terus ayat kedua alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa. Nah, di sini biasanya kalau ingin dipatok itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, dilihat dua ya. Alladzi khalaqa terus ada liyabluwakum ayyukum. Nah, itu sudah bisa ini Pak Bu divisualisasikan dengan ingatan kita ya. Sekarang ayat ketiga sama alladzi. Kalau alladzi ayat kedua alladzi khalaqa, kalau ayat ketiga alladzi khalaqal mauta, kalau ayat ketiga alladzi khalaqa. Di sini beda lagi, bukan mauta tapi khalaqa sab'a samawat. Sab'a, ingat ya. Jadi yang pertama ayat kedua alladzi khalaqal mauta, kalau ayat ketiga alladzi khalaqonya sama. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Nah, itu ya. Siap. Saya satu kali, ibu bapak satu kali dulu ya. Ingat, cuman satu kali baca saja Pak Bu, sesuai instruksi. Berarti tadi wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa. Nah, kita pasang dulu alladzi khalaqonya ya. Alladzi khalaqa sama berarti seperti alladzi khalaqal mauta. Kalau yang ini alladzi khalaqa sab'a. Ya, sab'a. Ba-nya ingat Pak Bu, qalqalah ya. Sab'a. Ya, qalqalah sughra betul ya. Sab'a. Ini sengaja saya tidak tampilkan Quran biar Bapak Ibu sekalian fokus biar fokus aja. Karena kalau fokus pasti bisa hafal, kalau tidak fokus ya pasti enggak susah untuk hafal ya. Oke, dikarenakan kita di sini bisa tanpa disengaja, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, maka ibu bapak ikuti instruksi saja. Siap, kita mulai ya. Saya baca 3 kali dulu, disimak dulu Pak Bu, disimak dulu. Alladzi khalaqa sab'a sama. Alladzi khalaqa sab'a. Sampai sab'a dulu ya, biar lebih mudah. Alladzi khalaqa sab'a. Alladzi khalaqa sab'a. Alladzi khalaqa sab'a. Kita ulangi 2 kali lagi. Alladzi khalaqa sab'a. Alladzi khalaqa sab'a. Alladzi khalaqa sab'a. Ibu Elida coba. Onkan dulu Bu. Ya. Alladzi khalaqa sab'a. Oke, cukup. Ibu Indah. Ibu Indah. Ini sepertinya ada berapa Ibu Indah di sini? Coba Bu. Ya. Nah, itu Bu. Sudah Bu. Alladzi khalaqa sab'a. Oke, sudah kebayang ya. Bapak Agus. Silakan Pak. Pak Agus Yanto. Ya, Heranto, mohon. Ya. Alladzi khalaqa sab'a. Oke, cukup ya. Jadi sebetulnya nambahnya hanya merubah sab'a saja, bukan alladzi khalaqal mauta. Ada alladzi khalaqal mauta, alladzi sab'a. Oke, siap, cukup Abu ya. Ini untuk mengukur dulu ya, apakah sudah masuk atau sudah hafal atau belum ya. Oke, tapi konsepnya tetap di sini jangan dihafalkan ya. Oke, kita lanjutkan. Alladzi khalaqa sab'a. 1, 2, 3 semuanya. Alladzi khalaqa sab'a. 2 kali lagi, ulangi. 1, 2, 3. Alladzi khalaqa sab'a. Terus Oke, diulangi dari alladzi khalaqal mauta. Ingat, alladzi khalaqal mauta ayat kedua. 1, 2, 3.
الذي خلق الموت هو العزيز الذي خلق Masya Allah, langsung ditamatkan tadi. Ada yang langsung tibako ya, nggak apa-apa, siap. Oke, mohon bersabar Pak Bu, mohon bersabar. Kita samakan ya, samakan dengan apa yang di Hurrojah ya. Siap, kita lanjutkan Pak Bu. Oke, disimak dulu boleh? Pak Bu disimak dulu, boleh di-mute-kan dulu, afwan. Oke. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Ingat ada kalimat samawa. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Yuk, siap. 1, 2, 3. Samawanya ini ya, ringan dan 2 harokat, tomi'i. Oke, sudah cukup dulu Bu, stop dulu. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Cukup. Ibu Sri Hermawanti. Udah cukup kamu tahu? Udah satu kali ingat sesuai instruksi ya. Oke, cukup Bu. Pak Bu, cukup. Masya Allah ini ya, semangat sekali ya. Oke, ya, monggo Bu. Ya, diulangi Bu tadi. Saking kangen. Oke, sip, cukup. Ya, berikutnya Ibu Gina Agnia. Silakan. Ayo. Dari Alladzi. ayat ketiga. Iya, yang tadi. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Sampai situ aja. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Cukup. Udah, alhamdulillah. Siap, cukup ya. Kita lanjutkan, Pak Bu. Oke, mohon diperhatikan lagi kondusif ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau instruksinya 1 kali berarti 1 kali, instruksinya 2 kali berarti 2 kali ya. Siap, kita lanjutkan. Mohon disimak terlebih dahulu. Alladzi khalaqal Alladzi khalaqa sab'a samawa. Akan di situ ya. Sekarang samawa di situ ada hukumnya ikhfa ya. Oke, masih bocor, kita tunggu dulu. Bocor Bu, diam dulu. Oke, sudah bisa dikondisikan Pak Bu. Siap. Nah, di sini ada ikhfa Pak Bu ya. Ikhfa itu berarti harus ada dengungan. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Nah, di sini nih ya, ada dengungan dulu ya. Ti, ada huruf to. Tanwin bertemu huruf to. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Afwan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Di sini Bapak Ibu sekalian perlu menyimak banyak dulu ya. Saya praktekkan 5 kali. Mohon izin Bapak Ibu mute-kan dulu semuanya, mendengarkan dan sambil mengikuti boleh, tapi tidak di-on-kan mikrofonnya ya. Karena ini polanya sedikit harus dibedakan dengan ayat yang kedua gitu ya, biar nanti bisa hafal. Siap ya? Saya baca 5 kali. Mohon bersabar, dengarkan dan tiru saja. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa.
الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا. Ibu Lilis Suryanti, enggak Bu? Alladzi khalaqa sab'a sama. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Nah, ininya Bu, sedikit ditahan ya ikhfanya. Tibaqa. Ulangi. الذي خلق سبع Sab'a sama. الذي خلق سبع سماوات. Oke, ada ini Bu, ada mad dulu. Alladzi khalaqa sab'a samawa. Nah, ingat samawa. Sesudah sab'a. Alladzi sab'a. Khalaqa dulu, ingat Bu, khalaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jadi yang sab'a samawati tibaqa. Coba disimak dulu Bu ya, disimak dulu. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Nah, coba satu kali lagi Bu, Ibu Lilis. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Samawa dulu ya, samawa. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Tinggal nanti didengungnya Bu ya. Oke, di sini masih bocor ya, boleh di-mute-kan dulu. Syukran Ibu Lilis, mantap. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. Siap, kita lanjutkan. Ibu Endah Sujiyanti. Monggo Bu. Nah, ini seru nih, alhamdulillah ya. Yuk. Allazi khalaqa. Jangan tertukar. Khalaqal samawati. Bukan kholakol, jangan tertukar Bu, jangan tertukar. Ada ayat kedua alladzi kholakol, yang ini alladzi kholaqos sab'a. Nah, itu. Allazi khalaqa sab'a. Sab'a. Allazi khalaqa sab'a samawati Tiba. Oke, siap. Ibu masih di sini, Ibu Endah ya. Saya praktek 3 kali ya. Coba sambil di ini. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yuk coba. Allazi. Ayo Bu, dilatih Bu, gak apa-apa ini biar ini Bu. Allazi khalaqa sab'a. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Tiba. Satu kali lagi. Ayo Bu, berusaha, gak apa-apa Bu. Yo. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, perjuangan ya. Itu ya. Jadi sebetulnya kalau kita memperjuangkan itu sebetulnya Pak Bu, sekarang
Apa coba saya tanya ya, dan ini pun juga termasuk pertanyaan saya kepada para penghafal Quran ya. Pertanyaannya, gampang tidak ngapalin Pak Bu? Mudah tidak? Mudah Pak Bu, menghafal itu mudah. Mudah. Nah, saya juga sama pernah bertanya kepada para penghafal Quran ya. Ada teman saya tuh ya. Antum apa yang membuat sulit di dalam menghafal Quran? Menghafal tuh mudah. 1 hari saja itu bisa 3 lembar Bu hafal. 3 lembar gitu ya. Itu 1 hari gitu ya. Ya 1 hari itu selang-seling gitu ya. Bisa hafal 3 lembar. Tapi yang paling sulit bagi Anda adalah murojaah. Itu. Yang paling sulit murojaah, Pak Bu ya. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, ya nggak apa-apa, misalkan juz 30 ya. Juz 30 dari Amma Yatasa'alun sampai An-Nas misalkan, atau Amma Yatasa'alun dan An-Nas boleh, Pak Bu ya. Nah, itu kalau tidak dimurojaah ya itu ya, seperti itu. Makanya dianalogikan seperti unta lepas dari ikatannya itu ya, seperti itu, Pak Bu ya. Makanya tadi Bapak Ibu ya seperti tadi Bu Endah ya, sampai memejamkan mata, diingat-ingat gitu ya. Mudah ternyata, memang mudah gitu ya. Tapi yang sulit itu nanti murojaahnya gitu ya. Apakah setelah ini murojaah, apakah besok di murojaah lagi atau tidak kan gitu ya. Maka dari itu, tapi Bapak Ibu sekalian kembali kepada niat kita gitu ya. Nah, sebagaimana kan tugas kita itu banyak Pak Bu. Contoh misalkan tugas ibu-ibu nih. Biasanya apalagi di bulan Ramadan Bu ya. Kira-kira tugas ibu-ibu sibuk tidak Bu di bulan Ramadan Bu? Sama Bapak juga ya sibuk ya, apalagi rata-rata ibu-ibu sih yang pak-pik-pak gitu di dapur, belum nyuci dan lain sebagainya. Itu semuanya ibadah Bu insya Allah ya, dan itu kewajiban juga sama ya. Jadi kewajiban sebetulnya kewajiban ibu-ibu itu bukan wajib untuk nyuci, bukan wajib untuk masak, tapi wajibnya taat kepada suami. Salah satu memberikan kebahagiaan kepada suami gimana Pak Bu? Memasakkan gitu ya, menyucikan dan lain sebagainya, menyuci dan lain sebagainya, kan gitu ya. Itu pernah ada yang bertanya, Ustaz, apakah masak itu wajib? Nyuci piring, ngurus semuanya apakah wajib? Enggak wajib Pak Bu. Wajib ibu-ibu sekalian itu hanya taat kepada suami. Nah, taat kepada suami salah satunya memberikan kesenangan kepada suami. Salah satu memberikan kesenangan kepada suami adalah memasakkan makanan. Terus apalagi mencuci dan lain sebagainya. Maka itu insya Allah. Dong, Ustaz. Apa gimana Bu? Gimana Bu? Berarti mau masak kalau dikirain bebas. Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tetap ya, ibu sekalian, ibu bapak sekalian, meskipun terkadang suka tidak sempat ya untuk menghafalkan Al-Quran, nggak apa-apa, karena apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu khususnya ya, kaum ibu-ibu itu luar biasa, amalan surga semua Bu ya. Dan terkadang yaitu perjuangan seorang ibu itu luar biasa berat juga ya. Jadi yang berat itu bukan hanya suami di luar sana gitu ya, tapi ibu-ibu juga berat juga di di rumah. Termasuk saya pun juga mempunyai istri dan juga anak ya. Kita pun juga sering diskusi, sering tadabur gitu ya, terkait dengan keluarga dan sebagainya itu. Jadi kedua belah pihak antara suami dan istri tugasnya luar biasa besar gitu ya. Nah, terkhusus memang istri sih yang banyak ujiannya itu ya Pak Bu ya. Banyak ujiannya yaitu ya kejenuhan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah itu amalan surga semua. Apalagi ketika menyediakan air minum saja untuk suami, jangan malas-malas Bu. Jangan malas nih. Ini luar biasa amalan yang terlihat sepele tapi ini luar biasa amalan surga semua Bu ya. Menyediakan air saja itu luar biasa, jangan sampai malas. Ini tentunya saya pun juga sering memotivasi kepada istri sendiri ya, dan termasuk kepada ibu-ibu sekalian yang tentunya sebetulnya di sini senior pasti ya, semuanya sudah pasti paham berkaitan dengan amalan itu. Nah, maka dari itu untuk menghafal Al-Quran ini tentunya ini tidak wajib ibu-ibu sekalian ya. Kalau ibu bisa menghafal ya lakukan, maksimalkan dan perjuangkan. Meskipun lupa-lupa ya udah nggak apa-apa. Yang penting berusaha. Tadi ya seperti Ibu Endah ya tadi
sampai memejamkan mata itu kan berusaha itu ya. Itulah yang saya senang itu seperti itu ibu-ibu ya, sampai memejamkan mata gitu ya. Berarti itu memejamkan mata itu adalah menunjukkan bahwa berusaha ya. Tapi saya lihat di sini ibu-ibu sekalian semuanya alisnya pada ke atas gitu ya. Menunjukkan bahwa ibu-ibu semuanya paham gitu ya. Kan ada alis yang ke atas, ada alis yang ke bawah, Bu. Kalau alis ke bawah berarti ibu-ibu sekalian masih bingung. Ini apa gitu kan ya materinya gitu ya. Dan alhamdulillah di sini semuanya saya lihat alisnya pada ke atas. Coba Bu dipegang alisnya. Pada ke atas pasti semuanya ya. Alhamdulillah ya. Siap, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Aduh, ini 5 menit lagi Bu ya. Kita lanjutkan. Kita tamatkan ayat 3 ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا. Yuk 1, 2, 3. الذي خلق سبع سماوات Cukup Pak Bu ya. Nah, untuk ayat terakhir ini, ayat terakhir di ayat 3 ini kita coba baca aja langsung ya. Nanti insya Allah besok dimurojah lagi ya. Seperti itu Pak Bu ya. Pokoknya bersabar. Insya Allah dapat 3 ayat saja lumayan Pak Bu. Tapi kuat. Betul, kuat ya. Kita murojah nanti besok. Sekarang mohon izin kita langsungkan saja. Lebih bagus sebetulnya dipotong-potong seperti sebelumnya, biar ibu bapak bisa menghafal ya. Kita lanjutkan saja. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekarang kita perlihatkan saja, nggak apa-apa? Ma tara fi khalqir min tafawut. 1, 2, 3 ulangi kamu. Cukup, ditahan dulu. Farji'il basara hal tara min futur. Naik. Oke, sip Bapak Alhamdulillah ya. Berarti masih belum beres ya, tapi tenang, masih ada hari esok insya Allah nanti dimurojah oleh asatidz yang lain ya. Sesuai permintaan tadi Ustadz minta rekamannya. Siap, saya rekaman sekarang Pak Boy ya, biar Bapak Ibu sekalian sambil menyimak boleh. Ya, rekamkan sekarang. Suka lupa soalnya kalau sudah beres ya. Oke, saya rekamkan ayat 1 sampai 3 ya. Bapak Ibu sekalian boleh untuk memurojaah nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Baik, nanti saya kirimkan ke admin, nanti admin akan mengirimkan ke grup masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, meskipun di perjalanan banyak pelajarannya, banyak ibrohnya, yaitu bagaimana cara menghafalkan ya, dan juga tentunya ayah bunda ketika bareng-bareng sebetulnya lebih mudah ya. Makanya kita bareng-bareng Bu, Pak ya. Jadi enaknya dan nikmatnya belajar bareng-bareng itu seperti ini. Kalau belajar sendiri nanti banyak godaannya, Pak Bu ya. Kalau sekarang setan itu nggak bisa menggoda, Bu, nggak bisa menggoda dikarenakan ibu sudah bersama-sama bergotong royong di sini untuk menghafalkan Al-Quran bersama-sama. Nah setelah ini, setelah beres ini, biasanya gitu kan ya. Tapi insya Allah karena saum itu menjadi apa Pak Bu? Menjadi benteng ya, menjadi benteng ya, apalagi ya orang tua itu apa tadi Bu, barho, barho gitu ya. Kalau di Indonesia kan gitu, Bu. Lupa. Maaf Pak Ustadz mau nanya. Oh iya, boleh. Gimana Bu? Kalau hafalan gitu bisa dipakai apa namanya, suaranya kedengaran kalau lagi apa namanya tahajud gitu, nggak apa-apa Oh, perempuan? nggak apa-apa. Apalagi lebih khusyuk ya, apalagi tahajud ya, tahajud. Jadi kalau misalkan duhur, asar gitu ya, nah itu apa namanya kita dipelankan saja. Tapi tetap ya. Jadi ada juga yang bertanya gini, ada tidak kira-kira di antara bapak ibu saya kan apa kepikiran gini, Ustaz boleh tidak ya, karena dikarenakan duhur asar itu kita tidak mengeraskan suara, boleh tidak baca di dalam hati. Nah kira-kira apa boleh tidak Pak Bu? Tidak boleh Ustaz. Dikarenakan apa? Karena kan harus Al-Quran itu dilafalkan, gitu ya. Nah, cuman jadi ketika pelan saja itu tetap dilafalkan ya, makhrajnya, panjang pendeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dikarenakan memang harus dilafalkan. Nah, bagaimana dengan yang tidak mempunyai suara? Nah, itu baru darurat gitu ya. Makanya disarankan kepada Bapak Ibu sekalian tidak boleh di dalam hati ya kalau membaca, apalagi sholat-sholat yang tidak dikeraskan ya. Nah apalagi kalau tahajud boleh Bu, tahajud boleh ya, Soalnya kan kalau keraskan malam saja. tengah malam lebih ini ya, lebih khusyuk kayaknya gitu. Nah lebih khusyuk, betul ya, lebih khusyuk, dikeraskan saja, apalagi dihayati gitu kan ya. Apalagi biasanya kan kalau tahajud itu lebih abdul sendiri ya, lebih abdul sendiri gitu ya, sendiri antara ibu dan Allah berkomunikasi di sana gitu ya. Apalagi di Tidak sepertiga ria Ustadz ya kalau kedengar yang pagi tidur, enggak akan, Nggak insya ria. Allah tergantung niat. Jadi ria itu tergantung niat Bu ya. Contoh misalkan ibu dikeraskan suaranya dan terdengar oleh tetangga ataupun oleh ya yang terdekat di kita, misalkan di rumah gitu ya. Kalau kita niatnya ria jadi ria. Tapi Iya. kalau kita niatnya enggak ria ya Ikhlas. malahan ikhlaskan saja, terus bahkan kita mengharap kepada Allah mudah-mudahan menjadi pengingat kepada lingkungan yang Untuk di sana, yang di rumah gitu ya. Jadi niatnya lebih baik untuk dakwah saja, bukan untuk ria gitu ya. Jangan sampai kita niatnya ibu misalkan Allahu Akbar, mudah-mudahan terdengar nih ya, suara saya bagus nih. itu ria tuh ya. Tapi kita niatkan untuk dakwah, mudah-mudahan anak-anak kita gitu Bu ya, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita barangkali ya, mudah-mudahan bisa terbangun untuk melaksanakan tahajud juga gitu, nggak apa-apa itu ya, insya Allah. Jadi Terima kasih, tergantung Bos. ya, sama-sama, semuanya tergantung dengan niat kita ya. Maka dari itu untuk meluruskan niat kita istighfar saja, istighfar. Ketika kita lakukan ibadah, istighfar aja Pak Bu ya, karena memang godaan setan itu luar biasa. Meskipun di bulan Ramadan, maksudnya setan dibelenggu itu adalah dibelenggu oleh kita Pak Bu ya. Kalau misalkan setan itu dibelenggu, bagaimana dengan orang-orang yang berbuka puasa di siang hari? Berarti kan tetap ya setan itu ada, gangguan itu ada, tapi bisa dibelenggu oleh diri kita. Maka dari itu saum itu perisai ya. Makanya as-siyamu junnah. Saum itu adalah perisai, puasa itu adalah perisai, penjaga sesuatu yang bisa menghantam gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kita. Salah satu di antaranya kemaksiatan. Maka dari itu dengan saum itu bisa mengurangi kemaksiatan ya. Meskipun maksiat itu selalu pasti ada, tapi mengurangi yang mana bisa bisa jadi kemaksiatan itu asalnya mau dilakukan jadi tidak. Itulah saum ya, kekuatan perisai. Makanya as-siyamu junnah. Ingat ya untuk sabda Rasulullah seperti itu, as-siyamu junnah. Saum itu adalah perisai.
Maka dari itu pertahankan saum Bapak Ibu sekalian, saum kita mudah-mudahan sampai maghrib nanti kita bisa berbuka dengan nikmat ya, dan juga mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Ustaz, saja yang bisa Pak Ustaz, disampaikan. Iya, gimana Bu? Masih ada pertanyaan? mau nanya satu Pak Ustadz. Jadi Boleh, kalau boleh. kita sholat itu baca satu ayat aja Al-Muluk itu bisa ya? Oh bisa, nggak apa-apa, Bu. Bisa ya, Oh, nggak apa-apa. Nggak saya ada pikir aturan, harus nggak ada selesai aturan. satu surat gitu kayak Ya, ayat kursi gitu harus satu ayat aja enggak, bisa nggak gitu. ada aturan, nggak ada aturan Oh, harus apa namanya satu surah. Kalau misalkan ada aturan satu surah, bagaimana dengan Al-Baqarah? Bagaimana dengan Ali Imran? Gitu ya. Nah, itu ya. itu Jadi ya Pak nggak ada Ustadz. aturan. Yang jadi aturan wajib itu adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Dikarenakan Al-Fatihah itu termasuk rukunnya sah sholat. Ya, maka dari itu surah apapun, mau itu ibu bapak sekalian hafalnya baru satu ayat nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Meskipun kalau ditinjau itu maknanya belum selesai, maka dari itu semampunya saja, gitu ya. Contoh misalkan ada tidak kira-kira surah yang tiba-tiba blank, Pak Bu ya, ketika sholat nih, sholat Bismillahirrahmanirrahim, udah Al-Fatihah ya, waladdallin, Bismillahirrahmanirrahim, misalkan Qul huwallahu ahad, lupa Bu, Pak, blank, Qul huwallahu ahad, apa nih, Qul bolak-balik terus Qul huwallahu ahad ya, udah aja, udah cukup ya, cukup. Ada juga bagaimana apa namanya dengan yang memberhentikan lalu membaca surah yang lain. Itu ada juga kan ya? Apa seperti itu. Cuman sah-sah saja kalau ayah bunda lupa, udah aja langsung ruku gitu ya. Gitu ya. Sepemahaman saya seperti itu. Barangkali boleh nanti ditanyakan nih. Nanti yang cocok itu di tanggal 27 ya, kepada apa, kita tanyakan kepada Ustadz Ami Halimi. Itu cocok banget. Dikarenakan beliau itu tentunya ahlinya ya di bidang apa namanya hal-hal yang seperti itu, karena memperdalam, mentadabur itu ahlinya beliau. Mungkin saya hanya lebih kepada apa namanya amalan-amalan yang tentunya ya bisa kita amalkan. Salah satu di antaranya tadi ya, apakah boleh tidak, insya Allah sah-sah saja, karena yang membuat sholat sah itu minimal Al-Fatihahnya terbaca, bukan minimal lagi ya, harus ya, harus sempurna Al-Fatihahnya, baru surah-surahnya itu sunnah, itu bebas Pak Bu ya. Mau Al-Ikhlas saja semuanya boleh tidak Pak Bu? Tahajud semuanya Al-Ikhlas. Boleh tidak? Boleh Ustaz. Kalau tidak malu ya, kalau tidak malu gitu. Tapi malu. Iya tuh kan ya gitu ya. Bisa saja ya, apa namanya semuanya Al-Ikhlas ya, tapi ya kita malu gitu ya. Nah, misalkan tadi ibu dibacakan secara apa keras, nah tiba-tiba ada yang mendengar di rumah itu, perasaan ibu baca Al-Ikhlas semua gitu ya. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, boleh sah semuanya, cuman ya malu Bu. Malu ya. Tambah dikit Al-Falaknya, Anasnya tambah. Terus apalagi, nah biasanya nih standar Bu ya, standar minimal, seminimal-minimalnya ibu bapak sekalian harus hafal dari Al-Adiyat sampai Anas. Itu Bu, Pak, seminimal-minimalnya Al-Adiyat sampai Anas. Meskipun ini bukan mutlak ya, bukan mutlak harus seperti itu, tapi seminimal-minimalnya biar apa? Biar ketika ayah bunda melaksanakan tahajud, misalkan mau berapa rakaat, nah, maksimal atau minimal 11 rakaat misalkan Pak Bu ya. Nah, itu seminimal-minimalnya kita di Al-Adiyat sampai Anas itu aman. Semuanya tersusun ya. Kalau misalkan trikul, nah, berarti ngulang-ngulang ya. Al-Ikhlas dulu, Al-Falak, Anas. Terus lanjutkan lagi Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Boleh. Kalau tidak, sama Allah. Enaknya dari Wadduha. Oke, dikarenakan apa Bu, Pak? Dikarenakan kita mampu loh. Kita mampu, insya Allah kita mampu ya. Apa barusan saja membaca Al-Mulk diulang-ulang bisa gitu ya. Maka itu menghafal surah yang lain juga insya Allah bisa. Tinggal diusahakan saja ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, seperti biasa waktunya sudah offside. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di hari esok, masih ada tahfidz maqamat, dan ingatkan nanti kepada guru lanjutkan di ayat 3 akhir ya, biar pelan-pelan saja Pak Bu ya. Kita tidak mengejar kecepatan tapi mengejar seneng ya, tumanina, dan juga kita hafal gitu ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Luar biasa semangat
semangatnya dan juga sepertinya nggak pada ngantuk nih, luar biasa Pak Bu ya, nggak pada ngantuk Tidak ya. ngantuk, Ada juga Ustaz. tadi ya, tadi juga ada yang di kolom komentar, Ustaz saya mah siang malahan nggak ngantuk ya, nggak apa-apa, nggak usah memaksakan ditidurkan ya. Yang tidur itu apabila ngantuk gitu ya. Tapi sebetulnya ikhtiar untuk tidak ngantuk salah satunya tidur Pak Bu. Contoh, misalkan kita enggak ngantuk nih di siang hari, tapi kita ingin mengikuti kajian biar tidak ngantuk. Nah, ikhtiarnya adalah tidur 10 menit, baru bangun, wudhu gitu ya. Laksanakan sholat, misalkan sebelum duhur, tidur dulu, baru sesudah duhur laksanakan sholat, baca Quran dulu, baru mengikuti. Itu salah satu ikhtiarnya. Nah, salah satu sunnahnya juga ketika seorang laki-laki mau melaksanakan sholat Jumat. Itu disunahkan pagi-pagi ataupun sebelum adzan itu tidur dulu Pak Bu. Maksudnya sebelum di situ ya jam 10 gitu ya, setengah 11. Tapi sebutuhnya, secukupnya 10 menit, 15 menit udah cukup ya. Jangan sampai bablas jadi 2 jam gitu ya. Nah, maka itu salah satu caranya. Memang itu merepreskan dan juga untuk kesehatan bagus Pak Bu. Ya, untuk kesehatan bagus. Khususnya untuk kita juga yang orang tua itu secukupnya tidur sedikit aja, 5 menit 10 menit cukup gitu ya. Kan ada ya yang tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba terbangunkan kan jadi langsung pres Pak Bu ya, apalagi terbangunkan dengan yang mengagetkan gitu ya. Kan biasanya kita ngantuk, nah tiba-tiba ada yang mengagetkan, langsung fresh lagi nih otak kita gitu ya. Itu salah satu cara untuk mengendalikan belajar kita Pak Bu ya. Itu hanya saran saja, tapi yang paling tahu tentunya mengkondisikan segala sesuatunya adalah ayah bunda. Seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan pada pagi sampai siang ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran, berikan keberkahan untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hada wastaghfirullahal walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak Ibu sekalian, beraktivitas kembali. Di sore nanti Pak Bu. Min wa yakum semuanya, izin saya off-kan ya. Iya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.